Kasus pembunuhan keluarga di Magelang masih menjadi perhatian. Apakah betul semata karena dikarenakan motif sakit hati? Bagaimana analisis kejiwaan pelaku yang tega menghabisi nyawa ayah, ibu, dan kakak kandungnya tersebut? Bergabung Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik. Mas Reza, selamat malam. Selamat malam, Mbak Tiffany. Ya, Mas Reza, analisis Anda terkait motif yang dilakukan oleh tersangka, apakah murni karena sakit hati seperti yang diakui oleh tersangka, atau sebaliknya seperti pihak keluarga yang menduga ada motif lain dengan adanya 2 kali percobaan pembunuhan ini, Mas Reza? Kemungkinannya ya kalau tidak motif emosional yang tercermin oleh kata sakit hati, ya motif instrumental. Kalau kita sudah bicara tentang motif instrumental, maka barangkali memang ada manfaat kejahatan tertentu yang ingin dicapai atau diperoleh oleh si pelaku, baik itu berupa harta, warisan, atau sejenisnya. Nah, untuk menelisik kemungkinan kira-kira motif mana yang dominan pada diri pelaku, maka menurut saya penting bagi otoritas kepolisian di Magelang untuk mendalami 5 faktor risiko. Yang pertama adalah terkait dengan riwayat kesehatan mental, atau ada tidaknya kemungkinan yang bersangkutan mencandu narkoba termasuk miras. Faktor resiko kedua yang juga perlu didalami adalah terkait dengan pola pengekspresian amarah, pola pengekspresian emosi-emosi negatif dari yang bersangkutan. Yang ketiga adalah fantasi-fantasi kekerasan yang dia punya. Keempat adalah kemandirian yang bersangkutan dari sisi finansial, artinya ada atau tidaknya pekerjaan yang stabil dia jalani. Dan yang kelima atau faktor resiko yang terakhir adalah tentang di mana gerangan dia berdomisili. Apakah dia sudah hidup mandiri sebagai individu dewasa atau justru tetap satu rumah di bawah satu atap bersama orang tuanya. Nah, dari pendalaman terhadap 5 faktor resiko itu, mudah-mudahan nantinya Polresta Magelang akan bisa secara definitif menyimpulkan motif mana yang dominan. Apakah motif emosional ataukah motif instrumental. Oke, terkait dengan risiko tadi motif fantasi kekerasan yang Mas Reza sebutkan, ini juga berkaitan mengapa pelaku menggunakan racun arsenik di awalnya, namun gagal kemudian ia memilih sianida. Analisis Anda mengapa pelaku kemudian juga memilih menggunakan jenis racun ini? Kasus ini memberikan dasar bagi saya untuk mengatakan bahwa pelaku ini sesungguhnya adalah residivis. Tentu saja residivis yang tidak diukur berdasarkan re-entry, berdasarkan berapa kali yang bersangkutan keluar masuk penjara. Tapi residivis yang saya maksud adalah diukur berdasarkan berapa kali yang bersangkutan sesungguhnya sudah melakukan percobaan pembunuhan, alias re-offense itu. Nah, dari informasi yang saya peroleh dari Polresta Magelang bahwa paling tidak sudah 2 kali yang bersangkutan melakukan percobaan pembunuhan. Itu sebabnya bersangkutan sekali lagi bisa disebut sebagai residivis. Apa yang menyebabkan dia menjadi residivis dan kemudian memutuskan mengganti zat kimia berbahaya sebagai instrumen kejahatannya? Ya, kata kuncinya adalah proses belajar. Kasus ini menunjukkan kepada kita bahwa orang biasa ternyata juga bisa belajar menjadi pelaku kejahatan yang lebih canggih, yang lebih pintar, yang lebih profesional, sehingga target kejahatan atau misi kejahatan yang semula gagal bisa kemudian dia capai lewat misi atau aktivitas kejahatan berikutnya lewat proses belajar tersebut. Oke, dari mana proses belajar itu bisa muncul, Mas Reza? Karena penggunaan racun sianida dalam kasus pembunuhan sebenarnya ini bukan pertama kali terjadi. Di beberapa kasus sebelumnya pun juga kita lihat. Dalam kasus terorisme, kejahatan seksual, perampokan, dan sekarang pembunuhan dengan menggunakan zat kimia berbahaya, saya punya keyakinan bahwa proses belajar itu terfasilitasi oleh terutama sekali media online. Karena di media online lah yang bersangkutan bisa mendapatkan informasi tentang efektivitas zat kimia tertentu ketika digunakan untuk kepentingan jahat. Tambah lagi sekarang ada toko online. Nah, jam 7 kemarin pagi saya coba untuk memasukkan ke dalam keyword ke salah satu toko online nama zat kimia berbahaya tertentu. Ternyata keluar atau berserak sejumlah toko yang memperdagangkan zat kimia berbahaya tanpa adanya syarat atau ketentuan apapun bagi calon pembeli. Tapi jam 7 malam kemarin, berarti 12 jam berselang, saya lakukan hal yang sama. Saya masukkan keyword yang sama, ternyata seluruh toko sudah tutup. Apa artinya? Kita bisa mendapatkan poin penting bahwa andaikan ada keinsafan dari toko online untuk menutup atau paling tidak membatasi transaksi jual beli zat-zat kimia berbahaya, pantas bagi kita berharap bahwa pelaku-pelaku kejahatan atau calon pelaku kejahatan akan berpikir lebih keras lagi sebelum menggunakan zat kimia berbahaya sebagai instrumen kejahatan mereka. Karena akses ke sana
sudah ditutup oleh pihak toko online. Oke, ini harus jadi peringatan keras dari pihak toko online dan semua yang terkait dengan bagaimana kemudahan menemukan racun zat berbahaya yang diedarkan atau dijual secara bebas. Ini bisa menjadi faktor pendorong, Mas Reza, begitu ya? Betul. Okay. Bahkan bukan hanya toko online. Beberapa tahun lalu ada seorang pelajar SMA yang dengan mudahnya menyiram air keras ke penumpang bis. Begitu diamankan oleh polisi, ditanya dari mana sumber air keras tersebut, sang pelajar dengan entengnya menjawab, saya beli dari toko kimia dekat rumah. Berarti bukan hanya toko online, tapi toko di darat pun juga harus lebih seksama, harus lebih cermat, harus lebih ketat lagi memberikan izin atau memberikan akses kepada siapapun untuk membeli produk tersebut. Saya pikir butuh intervensi dari negara, entah itu dari kepolisian atau Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan dan sejenisnya untuk memastikan bahwa zat-zat semacam ini tidak bisa dijual beli secara bebas seperti yang tampaknya masih berlangsung pada saat ini. Oke, Mas Reza, tadi dari 5 faktor yang Anda sebutkan, salah satu yang kedua kalau saya tidak salah berkaitan dengan ekspresi itu yang juga harus didalami oleh pihak kepolisian. Karena kita melihat dari beberapa tayangan, mungkin tadi juga kita putarkan bahwa pelaku begitu tenang dengan ekspresi yang sangat datar sehingga bercerita dengan tenang, menjelaskan bagaimana kejadiannya kepada pihak kepolisian, seolah-olah kita lihat tidak ada penyesalan di sana. Berkaitan dengan kejiwaan pelaku, apa yang Anda analisis? Faktor resiko yang saya berikan penekanan tadi, yang kedua adalah terkait dengan pola yang bersangkutan atau kebiasaan yang bersangkutan dalam mengekspresikan perasaan negatif. Karena mari kita bayangkan, kalau selama ini dia memang acap kali susah untuk mengekspresikan perasaan negatifnya dengan cara-cara konstruktif, maka pantas bagi kita untuk berspekulasi tampaknya memang motif emosional yang melatar belakangi perbuatan jahat yang bersangkutan. Tapi kalau pada waktu-waktu sebelumnya relatif yang bersangkutan cukup mampu mengendalikan perasaan negatifnya, dia ekspresikan dengan cara-cara yang relatif tenang, tapi baru kali ini dia mengekspresikan sakit hati itu dengan cara kekerasan sedemikian rupa, maka saya memilih untuk berspekulasi ini bukan motif emosional, tapi motif instrumental lah yang tampaknya mempengaruhi si pelaku sehingga melakukan aksi sedemikian keji terhadap anggota keluarganya sendiri. Motif instrumental, bukan motif emosional. Itu penekanannya. Oke, apakah motif instrumental yang disebutkan oleh Mas Reza ini juga menjadi, atau bisa kita lihat bagaimana tidak ada kedekatan hubungan dengan keluarga sehingga pelaku sangat begitu keji, tega menghabisi nyawa orang tuanya sendiri dan juga saudara kandungnya? Saya pikir kita perlu ekstra hati-hati ketika mencoba menemukan tali temali antara pembunuhan dalam lingkup keluarga dengan pola relasi sesama mereka. Kenapa? Karena kita akan mudah sekali untuk terjerumus dalam sebuah stigma bahwa keluarga yang berjauhan satu sama lain, yang barangkali tidak berada di satu rumah yang sama, boleh jadi mereka adalah cikal bakal pelaku kejahatan. Saya memilih untuk lebih mengedepankan 5 faktor risiko yang tadi saya paparkan ketimbang menelisiknya dari sudut pandang tentang bagaimana kehangatan atau relasi antara satu anggota keluarga dengan anggota keluarga yang lain. Betapapun itu relevan, tapi saya tidak memberikan penekanan pada aspek itu. Baik. Kita akan ikuti terus bagaimana perkembangan terkait dengan kasus pembunuhan keluarga di Magelang. Terima kasih Mas Reza Indragiri Amril sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini. Selamat malam, sehat selalu. Selamat malam, terima kasih.